the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Halo Mr. Ali. Hello, brother. Sehat nggih? Yes, I'm healthy. Ya, alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan, Mister. Okay. Oke. Kondisi cuaca hujan. Cuaca hujan Nggak panas menentu. gak jelas ya. Ya. Oke. Ini langsung saja ya, Mister. Ya. Saya kemarin tuh melihat Mister Ali itu banyak sekali tulisan-tulisan karya Mister Ali. Sangat bagus sekali. Kayak pantun, cerita, puisi ya. Ya. Ngomong-ngomong ini, ya ini menjadi konten sekarang ini ya. Iya, Ya, oke. Pernah nggak sih Mister Ali itu menulis sebuah cerita, kemudian dimuat di surat kabar atau majalah, seperti itu? Oke. Saya untuk puisi, saya mengoleksi banyak, mulai Jawa, Madura. Madura gak banyak ya, yang paling banyak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke. Jadi selain puisi, saya juga waktu SMA saya menulis cerita fiksi. Tahu cerita fiksi? Iya, seperti Hayalan ya. Jadi cerita rekaan semata. Jadi kalau ada kisah yang sama itu hanya kebetulan semata. Iya. Oke. Itu Mister Ali gimana sih ceritanya awalnya kok bisa menulis dan menulis? Saya Akhirnya itu bisa. awalnya saya suka baca novel, suka baca cerita-cerita rekaan fiksi di majalah, di koran, juga di di buku-buku cerita gitu. Tapi kalau sejarah saya kurang suka. Karena memang saya orangnya suka berhayal, berandai-andai. Saya suka banget. Iya. Ngomong-ngomong, dari tadi novel ya, itu Iya. apakah pengalaman pribadi atau gimana itu, Mister? Kalau novel itu bukan pengalaman pribadi, tapi saya ngambil dari apa yang saya lihat di depan mata saya. Karena saya kan punya sahabat-sahabat, ya. Jadi di situ terus saya kembangkan lewat imajinasi pikiranku. Dan juga saya pernah melihat judulnya pregnancy woman, ya kan, wanita hamil. Padahal saya kan laki-laki, ya. Saya nyeritakan tentang wanita hamil. Di situ ada kata-kata seperti ini. Aduh, kakinya menendang ke kiri. Aduh, kakinya menendang ke kanan. Ya, jadi saya menggambarkan seolah saya ada di dalam puisi itu dan menjadi wanita hamil. Iya. Tapi bukan keinginan saya untuk menjadi wanita hamil, dan itu dimuat di majalah Kartini waktu itu. Dimuat di majalah Kartini. Jadi wanita hamil yang sering ditinggal suami karena tugas ya. Iya. Jadi dia sedih, rindu sama suami. Yang rindu dia juga mungkin bayinya ya. Jadi selalu dia mengelus-ngelus perutnya kayak gitu, menggambarkan wanita hamil. Jadi saya mengekspresikan seolah-olah saya wanita hamil. Nah itu di Kartini, majalah Kartini waktu itu saya masih SMA kelas 1. Keren sekali, Mister Ali. Iya. Ya. Selain majalah Kartini apa lagi, Mister? Saya pernah di majalah Kartini waktu itu saya dapat honor, mau tahu nggak? Berapa? 10.000. Tapi zaman itu Iya, ya. zaman itu ya. Tahun berapa, Mister? Tahun kalau nggak salah 85 ya, 85. Belum lahir saya. Iya, sampean lahir tahun berapa? 87. Iya, saya 85 itu udah SMA kelas 1 ya. Terus saya dapat uang 10.000 tuh seneng banget. Terus akhirnya saya terus nulis lagi pakai mesin ketiknya Pak Pos, kantor pos ya. Karena waktu itu saya berteman dengan anaknya Pak kantor pos.
kalau sore itu di kantor pos itu lagi sepi gitu kan. Pakai wis kata anaknya, tak pakai wis gak apa-apa sama bapaknya juga gak apa-apa. Aku sampai lembur kadang sampai jam 9 malam itu bikin kadang-kadang sampai 10 lembar ya cerita fiksi itu 10 lembar. Terus yang kedua saya ada judul Bahagianya Hati Yok. Jadi Yok itu seorang cowok yang go away from home, yang minggat dari rumah mau ke Kalimantan. Ya. Setelah itu di tengah laut dia kan ikut kapal kayu ya, kapal kayu biar bayarnya murah ya. Jadi dia ikut kapal kayu itu mau apa itu? Kolaps ya, apa? Terbalik. Mau tenggelam, mau terbalik ya. Terus akhirnya menggambarkan situasi kayak gitu di puisi saya. Terus akhirnya kapal itu ternyata selamat sampai menuju ke Samarinda kayak gitu, bro. Wah. Akhirnya tapi itu bukan masuk cerita utama. Yang itu dapat kalau nggak salah 12.500 honornya. Lebih tinggi dari tadi. Iya. Terus yang cerita utama nih di Anita Cemerlang. Majalah anak muda tentang fiksi ya, anak muda. Fiksinya itu meremaja, lincah dan berbobot kayak gitu kan. Jadi judulnya waktu itu Nina Gadis Brutal. Iya. Mau tahu ininya sinopsisnya? Iya, seperti apa, Mister? Ya, sinopsisnya tentang Nina Gadis Brutal itu. Nina itu anaknya orang kaya dan dia itu nggak dapat kasih sayang secara lahiriah, secara batiniah, tapi untuk money ya uang dia selalu berlimpah ruah karena bapaknya seorang bisnismen yang supplier ikan laut ya kan, dikirim ke Bali, ke kafe-kafe, ke mall-mall kayak gitu-gitu, ke ke hotel-hotel kayak gitu. Jadi bapaknya Nina itu borju banget ya. Jadi Nina itu kayak diumbar sama uang. Jadi uang berlimpah-limpah kayak gitu. Terus di situ saya menggambarkan kalau Nina gadis centil ya kan, duduk di beranda rumah ya kan. Dia melihat biru langit cerah. Duduk di beranda sambil ongkang-ongkang kaki menunggu teman-temannya. Setelah 5 menit kemudian ada mobil mengklakson di depan Nina. Tindin, tindin, tindin gitu kan. Akhirnya Nina loncat menuju pintu mobil dan langsung duduk di mobil itu, langsung go ya kan, go gitu sama teman-temannya ya. Iya. Nina gadis kecil. Terus Nina waktu itu juga usianya masih SMA kelas 1. Tapi karena dia anaknya orang kaya, teman-teman semuanya punya mobil kayak gitu ya. Nina disebut perek. Tahu perek? Permisi, kayak pelacur. Iya, gitu. Perempuan eksperimen, singkatan dari perek, ya kan. Nina disebut perek. Nina suka minuman drug of course, ya. Nina perokok, dan itulah Nina. Hari-hari Nina mengepulkan asap rokok di bibirnya, ya. Padahal dia cewek, ya kan. Terus Nina minum ngikuti teman-temannya. Dan Nina liar bak camar yang lepas dari sisi induknya. Nah itu cerita sinopsisnya seperti itu. Tapi akhirnya Nina itu terakhir dalam cerita saya, Nina itu menikah ya. Menikah ternyata di situ itu Nina sebetulnya sedih karena rahimnya itu kering ya. Kenapa kering? Tahu nggak? Bisa ngerebak nggak? Air ketubannya pecah. No. Apa itu? Dia belum hamil. Tapi kandungannya kering ya. Kenapa? Karena banyak nikotin dan itu rokok dan juga drugs ya. Akibat itu bisa mengeringkan rahim seorang wanita. Ceritanya seperti itu. Gitu. Nina udah sedih, Nina udah putus asa.
tapi ternyata suaminya, calon suaminya sudah jadi suaminya, dia siap menerima Nina apapun keadaannya. Jadi happy ending ya. Jadi akhirnya seperti apa itu ceritanya mau tak sambung lagi, aku udah gak sempat ya. Yaitu tadi cerita saya tentang menulis fiksi ya. Jadi short story about fiction. Kalau dari simpulan cerita sinopsis tadi, apa pesan yang pesan moralnya? Ya, pesan moralnya. Pesan moralnya, kalau kamu misalnya kamu nggak dapat kasih sayang dari orang tua, misalnya secara lahir kayak gitu, secara batin kayak gitu, tapi kamu dicukupi uang, syukurilah ya kan, karena uang orang tua itu karena mencari uang buat kamu kayak gitu kan. Tapi kalau orang tua kumpul kan nggak mungkin dia kecukupan uang kayak gitu. Pilih mana kamu nggak dapat uang tapi kamu nggak cukup makan, tapi kamu dapat kasih sayang penuh. Kamu biasanya bingung dikasih pilihan itu. Nah, itu tadi pesan moralnya seperti itu. Jadi jangan sampai kamu salah arah karena situasi, padahal kamu untuk ekonomi segala ini kecukupan. Kayak gitu, bro. Wah, keren sekali, Mr. Ali. Iya. Kita pingin Mr. Ali menulis lagi dan melihat karya Mr. Ali ke depan. Oke. Jadi suatu saat saya akan salah satu ceritaku akan tak bacakan ya, tak bacakan ulang seolah-olah aku ada di masa itu kan gitu. Seolah-olah aku ada di masa itu. Jadi aku memang orangnya suka berhayal, tapi bukan berarti aku berhayal yang nggak guna gitu kan. Jadi yang hopeless itu aku nggak bisa. Aku harus berkarya terus karena hidup itu berjalan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan keinginan kita kan gitu. Tapi kalau Tuhan menghendaki lain, yaitu wallahu a'lam ya kan. Oke. Berarti quotes Mr. Ali hari ini, berhayalah kamu tetapi yang menghasilkan suatu hal yang positif ya. Bukan berarti jadi hayalan-hayalan yang menuju ke positif ya, bukan berarti hayalan-hayalan kosong seperti orang beli pepesan kosong ya kan. Dari jauh kelihatan enak, berhayal enak, tapi kok nggak ada artinya sama sekali gitu kan. Iya, betul sekali. Terima kasih Mr. Ali. Oke, thank you very much my brother. I will give another content, another situation, another story, another experiences. Oke. Bye-bye. Yes. Mr. Ali sedang melewati lorong sekolah. Suasana hujan ya. Wow. Iya. Suasana indah sekali. Oke. See you next time and the same channel. Yeah.